Shalom, Horas Dabang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 650 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 19 Desember 2022 tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Akupni saroha mahamusa luhutna sapakilalaan akan namarholong ni roha di dongan namarasi ni roha naserep. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita tahu di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda. Di mana dengan perbedaan-perbedaan itu manusia yang mempunyai akal pikiran, yang mempunyai perasaan, yang mempunyai pengertian, maka dia akan dapat menyesuaikan dirinya kepada orang lain. Dan itu juga harus nyata dalam perbuatan dan tindakan sehari-hari. Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen. Sebagaimana kita tahu bahwa Petrus itu adalah termasuk murid yang paling dikasihi Yesus, yang menjadi juru bicara murid-murid Yesus. Tetapi dia termasuk murid yang menyangkal Yesus, di mana apa yang dia katakan tidak mampu dia lakukan. Tetapi ketika dia sudah dipulihkan nama baiknya oleh Yesus, maka dia mengajak setiap orang Kristen, setiap pengikut Yesus Kristus supaya kata dan tindakannya adalah sejalan. Demikian juga firman Tuhan pada hari ini ketika dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kita sebagai bagian daripada bangsa Indonesia yang mempunyai semboyan bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh, yang muncul dari pengalaman bahwa kita adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, berbagai pulau, berbagai agama, berbagai adat, kebiasaan, dan sebagainya. Tetapi dikatakan di situ dalam membangun bangsa Indonesia, dalam menuju kemerdekaan Indonesia, maka dituntut adalah persatuan. Demikian juga dalam kehidupan umat Kristen saat ini juga, kita dikatakan supaya kita melihat perbedaan bukan sebagai kesempatan untuk merendahkan orang lain, tetapi perbedaan adalah kesempatan untuk merangkul orang lain supaya kita semakin mampu untuk membangun dengan kepelbagaian itu. Karena ketika kita mempunyai perasaan yang sama, hobi yang sama, penglihatan yang sama, selera yang sama, maka dunia ini mungkin akan hancur. Tetapi dengan perbedaan-perbedaan itu, kita bisa hidup tentram dengan orang lain. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada saat ini ketika dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Apa arti daripada seia sekata? Dikatakan di situ bahwa seia sekata bukan berarti harus satu pendapat. Seia sekata adalah bahwa ketika dia melakukan jalan pikirannya di mana dia mempunyai keberagaman, tetapi dia mampu untuk menyesuaikan dengan orang lain. Dan di situ dikatakan dalam kehidupan kita berbeda pendapat
bukan untuk tidak dapat bersatu, tetapi berbeda pendapat adalah harus ada sikap menghormati orang lain. Yang kedua dikatakan di situ seperasaan, bagaimana kita mengerti orang lain. Kalau dikatakan bahwa sering ada istilah sense of belonging. Kita adalah bagian daripada orang lain, bagian daripada persekutuan kita. Di mana sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, kita itu sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai anggota. Tidak sama, ada yang tangan, ada yang kaki, ada telinga, ada mulut dan sebagainya. Tetapi itu semuanya adalah untuk membangun satu tubuh. Dan itu dapat dilakukan ketika kita merasakan satu perasaan bagian daripada persekutuan kita, sehingga kita akan mampu untuk membangun tubuh itu. Yang berikutnya dikatakan mengasihi saudara-saudara. Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia supaya mereka senantiasa berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada teman-teman seiman. Mengasihi orang lain karena kasih adalah bukti daripada kepribadian Allah sendiri. Karena kasihnya Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini yang kita rayakan dalam perayaan-perayaan Natal. Mengasihi dan menyayangi itu menjadi bagian daripada hidup orang Kristen yang harus dinyatakan. Rendah hati adalah merasakan orang lain juga utama. Tidak menjadi sombong karena apa yang dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa mau dikatakan kepada kita pada saat ini ketika kita sudah memasuki perayaan-perayaan Natal, ketika kita sudah ikut di dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal, baik di warga, baik di gereja maupun dalam pengumpulan persautan, tetapi dikatakan kepada kita, Natal bukan hura-hura, bukan foya-foya. Natal bukan hanya untuk menunjukkan keegoan kita, kemampuan kita, tapi Natal harus membawa damai sejahtera. Natal harus mampu mewujudkan kasih Tuhan itu nyata dalam hubungan kita bersama-sama dengan orang lain. Oleh karena itu dikatakan, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Mari sambut Dia yang datang, yang akan kita rayakan pada tanggal 24, 25, 26 yang akan datang. Kelahirannya melalui hidup yang mampu menerima orang lain sebagaimana apa adanya. Mampu menerima orang lain dan dengan perbedaan, supaya dengan perbedaan itu kita mampu saling mengasihi, saling menyayangi, dan tetaplah rendah hati. Jangan sombong. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami senantiasa seia sekata, mengasihi saudara-saudara, perasaan dan juga rendah hati, sehingga dalam persekutuan kami nyata kasih Tuhan yang membawa damai sejahtera bagi kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Lakukanlah pekerjaanmu sebagai persembahan kepada Tuhan untuk mengasihi saudara, menyayangi saudara, dan juga menyatakan bahwa Anda bagian daripada persekutuan kita. Horas.